keindahan dan ketetapannya akan nyata. Tatkala kita bertemu dengan suku Sunda, mereka akan menyapa dengan sapaan salam. Sampurasun. Melaju kita ke suku Madura, mereka akan menyapa dengan sapaan salamnya, salam samranateta. Berangkat kita ke suku Melayu, mereka akan menyapa dengan sapaan salamnya, awak datang kami sambut. Itu diam dalam ketetapan, dan agama Islam satukan salam sapaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairihi wal tuqa. Salatan wa salaman ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala Musa fi du'ahi, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor SDAI Dr. Khairat Mutakin beserta keluarga, yang terhormat Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta keluarga, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Bu Ake Azhar Anissa beserta keluarga, yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan yang tak pernah pilih kasih. Salawat bertampaikan salam marilah kita limpah curahkan ke baginda alam, pemimpin terbaik anti korupsi, pemuda terbaik anti narkotika, pejuang revolusi Islam sedunia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang indah dengan segala dan kisah yang sangat indah dan megah, berkumpul di pojok cakrawala, indah langit bermahkotakan senja, melalui coretan tinta yang akan diukir oleh pena dengan tema peranan generasi muda Indonesia dalam menegakkan hukum serta ikut dalam memajukan bangsa, negara, dan agama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah menjadi fitnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan manusia, memberikan skenario yang indah dan luar biasa, memberikan masa ke masa, zaman ke zaman, dan era ke era. Nah, zaman sekarang ini hadirin, yang perlu kita garis bawahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah realita di dalam kehidupan, memiliki zaman, memiliki masa, dan memiliki tahun. Maka dari itu sudah seharusnya kita bisa menyikapi kehidupan kita dengan segala realita yang ada. Contohnya di negara kita tercinta, tanah air yang sudah berdiri dari masa revolusi hingga masa kini, yang selalu berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Nusantara, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai penguat hukum yang bijaksana. Namun di zaman yang serba modern ini banyak sekali perselisihan antara umat, masyarakat, apalagi para pejabat. Lantas bagaimana cara menyikapi semua realita yang ada ini? Jawabannya pasti dibutuhkan kerjasama yang ada, dan tentunya dibutuhkan kesadaran diri antar umat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Namun semuanya sudah ada fungsi dan porsinya masing-masing. Seperti halnya kita selaku umat yang berbangsa dan beragama ini harus bisa menyeimbang antara vertikal dan horizontalnya kehidupan. Kita membedah lagi di keadilan negara ini yang sudah sedikit sangat melenceng. Salah satunya banyak sekali para pemimpin di sana yang mendustakan hati rakyatnya, dan para pemimpin di sana yang sangat sekali
sekali tidak patut untuk dicontoh. Nah, maka dari itu hadirin, sudah seharusnya kita selaku para masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda bangsa ini, dan khususnya kepada teman-teman para mahasiswa Indonesia, ikut serta dalam memajukan bangsa, negara, dan agama ini. Karena para mahasiswa mempunyai tujuan yang sangat menjunjung tinggi, yaitu salah satunya ada agent of change, yang mana tugasnya sebagai agen perubahan di negara ini, perubahan yang bisa membuat bangsa kita tercinta ini menjadi bangsa yang lebih bermaju, bermartabat, dan berwibawa. Tentunya menjadikannya bangsa yang lebih berkembang dan sejahtera. Lantas sekarang timbul sebuah pertanyaan, mengapa para generasi muda bangsa ini harus ikut serta terjun dalam memajukan bangsa dan negara ini? Jawabannya adalah karena para generasi muda bangsa ini adalah penerus perjuangan sekaligus para pemimpin di masa yang akan datang. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Subhanallah yaumil zalul, pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Kalau seandainya bangsa, negara, dan agama ini menginginkan suatu saat nanti mempunyai kemajuan yang besar, maka berbenah diri daripada pemudanya. Karena pada dasarnya masa muda adalah masa yang penuh harapan dan cita-cita, masa yang pada umumnya jasmani dan rohani masih sehat serta kuat, mata masih bisa menatap dengan akurat, dapat membedakan mana wanita yang cantik yang mengundang syahwat dan mana pula wanita yang kakinya berbulu dan berurat. Oleh karena tak asing kalau seandainya Presiden di Indonesia nomor 1 Insinyur Profesor Soekarno mengatakan, berikan saya 10 pemuda, saya akan pecahkan dunia. Itu kalau kata Pak Soekarno hadirin, berbeda dengan perkataan bapak-bapak zaman sekarang. Kalau kata bapak-bapak zaman sekarang, beliau mengatakan, berikan saya 10 pemudi, saya akan goyang kasut sampai pagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka dari itu hadirin, kita selaku masyarakat Indonesia harus bisa memajukan dan mengembangkan bangsa dan negara ini. Kita balik lagi ke dalam pembahasan antara vertikal dan horizontalnya kehidupan. Karena tak cukup kita memiliki vertikalnya kehidupan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta, melainkan kita juga harus memiliki horizontalnya kehidupan dengan cara saling bergotong royong dan berbondong-bondong dalam memajukan dan menegakkan hukum keadilan negara ini. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, al-ayat sadaqallahul adzim, yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, yaitu bangsa dan agama, dan janganlah kalian semua saling bercerai-berai. Makna dari surat Al-Imran tadi adalah bahwasannya sudah seharusnya kita semua selaku para masyarakat Indonesia, khususnya kepada para generasi muda harapan bangsa, ikut serta turun tangan dalam memajukan benteng yang kokoh sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang sangat berkembang dalam bidang keadilannya maupun kemajuannya, agar terciptanya masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang takkan sekalipun pernah runtuh walaupun beribu angin yang bergemuruh, dan takkan sekalipun pernah gentar walaupun beribu-ribu petir yang menyambar, dan takkan sekalipun pernah tumbang walaupun beribu-ribu penjajah yang datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti halnya para nelayan yang berlayar di lautan yang tenang lalu pulang ke rumah. Lalu seperti para pendaki yang menaiki gunung yang tinggi lalu pulang ke rumah. Akan tetapi semuanya akan terasa percuma dan hampa bila pulang tidak membawa hikmah. Maka dapat kita simpulkan poin penting dari pembelajaran di atas. Poin yang pertama adalah sudah seharusnya kita selaku masyarakat Indonesia ikut serta dalam memajukan bangsa, negara, dan agama ini. Poin yang kedua, jadilah pemuda yang mempunyai integritas yang tinggi sehingga pemuda di zaman sekarang bisa menjadikannya pemimpin di masa yang akan datang, sehingga bangsa ini ikut maju dalam berkembangnya sebuah negara yang kita cintai ini. Poin yang ketiga yang paling penting adalah
Kita selaku umat yang berbangsa dan beragama ini harus bisa menyeimbangkan antara vertikal dan horizontalnya kehidupan. Tak cukup kita memiliki vertikal kehidupan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta, melainkan kita pula harus memiliki horizontalnya kehidupan dengan cara saling mempererat tali silaturahmi serta bergotong royong dan berbondong-bondong dalam memajukan bangsa dan negara ini. Sebaliknya, tak cukup kita pula memiliki horizontalnya kehidupan dengan cara bergotong royong dan berbondong-bondong, kita juga harus memiliki iman yang kokoh agar terciptanya benteng di negara ini menjadi benteng yang sangat kokoh, sehingga negara ini selalu berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Nusantara, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai penguat hukum yang bijaksana. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Singkat hanya sekejap, hangat saat kau dekat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.